Maka kembali lagi bersama kami di TJ Finansial. Ini kita akan membahas tentang saham Agro atau Agro Pantes Tbk. Nah, ini perusahaan ini bergerak di bidang tekstil ya. Ini kita lihat di sini. Oh, ini singkat kali ini. Ini biasa ada apa? Ada pembukaan ini gak ada ya. Ini kalau kita lihat ini satuan penuh, tadi berteru rupiah. Kalau total aset lancanya dari 174 miliaran menjadi 188 miliaran. Ini meningkat ya, dan kemudian kalau kita lihat persediaan pun meningkat sekitar ratusan juta. Nah, ini sekitar ratusan juta kalau kita lihat di sini. Baik, seratusan juta, 160-an juta kalau kita lihat ya. Ini ada piutangnya ini pun meningkat, jadi penjualannya meningkat ya. Dan nanti kita lihat saja itu gimana ya, ini gimana dan kinerjanya. Untuk total asetnya dari 1091 triliunan sekarang menjadi 1084 triliunan. Berarti ini kan dia bukan sedikit. Nah, total aset bukan sedikit. Kemudian kita lihat ini liabilitasnya, hutang jangka pendek. Untuk hutang jangka pendek dari 131 miliaran ini jadi 128 miliaran. Ini berkurang sedikit. Utang lain-lain dia ada yang berkurang dan ada yang bertambah ya. Tapi kalau kita lihat di sini pihak berhasil banyak sekali ini ya. Utangnya ini sedikit. Ini rata-rata pihak berhasil cukup banyak. Total hutang jangka pendek ini ada 400-an miliaran. Kemudian untuk total liabilitasnya, total hutangnya dia dari 960 miliaran sekarang menjadi 950 miliaran. Berarti kurang lebih dia berkurang sekitar 10 miliaran ya. Namun kalau kita di sini tadi total asetnya sekitar 1 triliunan. Kemudian ini total hutang 900-an miliaran, berarti ekuitasnya sedikit dong. Nah, ini ekuitasnya dia meningkat. Tapi dia hutang menurun, ekuitas meningkat. Tetapi perlu kita ketahui, ini ternyata ekuitasnya itu kecil sekali. Ibaratnya kira-kira hutangnya itu 9 kali lipat lah, kurang lebih lah ya, dari ekuitasnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Ini pendapatannya itu kita lihat dari 49 miliaran menjadi 79 miliaran. Oke, dia meningkat. Labanya dari 7 miliaran menjadi 25 miliaran. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa penjualan, oke, dia meningkat 2 miliaran, berarti dia bertambah. Beban umumnya dia bukan meningkat lagi 8 miliaran. Pajak finalnya meningkat lagi. Pokoknya laba usahanya dari 900-an juta menjadi 10 miliaran. Nah, ini saya kalau kita lihat dari kinerja ini cukup bagus, tetapi yang kurang apanya itu yang ya. Yang hutangnya ini kayak agak cukup banyak tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini laba rugi neto tahun berjalan hanya sekitar 5 miliaran ya. Oh, dia jadi 5 miliaran. Mengapa? Karena biaya keuangan ini kerugian siklus dan lain-lain. Nah, ini kita lihat di sini kemarin mereka dapat kerugian siklus neto sekitar 26 miliaran. Sedangkan sekarang udah gak ada, jadi rugi. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Mengapa kami selalu mengatakan bahwa untuk yang perusahaan itu kita perlu melihat apakah labanya itu memang pure penjualan atau enggak. Kalau misalnya dia labanya itu dari penjualan tetap, dari keuntungan atau kerugian siklus, nah itu kita perlu waspada. Mengapa? Itu bisa jadi menjadi bumerang. Banyak dia bisa berbalik dari untung jadi rugi. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ibaratnya tadi yang awalnya labanya kita pikir banyak, tiba-tiba langsung jadi turun. Walaupun penjualan meningkat nih, tapi labanya menurun. Nah, ini perlu kita pahami karena hal-hal seperti itu agak sulit ya. Nah, kita lihat ini ada sedikit perubahan untuk yang top managementnya. Tapi ini kok 2023-2022. Nah, padahal untuk laporan keuangannya ini sudah sampai yang September 2024. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga, kok bisa ya datanya kayak gitu. Nah, ini bahkan jumlah karyawan pun yang 2023 dan 2022. Jadi ketika kita melihat laporan keuangan, kita perlu pastikan juga
perlu pastikan tanggalnya, tahunnya, dan lain-lain. Jangan sampai kita terkecoh dengan datanya ya. Karena ada beberapa perusahaan yang tahu-tahu sendiri lah ya. Tapi misal kalau kita terkecoh, gak apa-apa. Kita belajar lagi, dan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik, gitu aja lah ya. Ini banknya kita lihat di sini ada Bank Mandiri, Sentral Asia, dan lain-lain. Ini dari 11 miliaran menjadi 2 miliaran, ini berkurang. Kemudian piutang usaha. Oh, ini udah nampak nih. Kalau kita lihat piutang usaha, ini banyak orang belum bayar kita ya. Ini pihak berhasil sampai 57 miliaran. Kemudian cadangan untuk penurunan nilai sampai 17 miliaran. Nah, kayaknya ini kita lihat dulu pihak berhasil 57 miliaran, meningkat dari 54 miliaran. Dan untuk yang piutangnya, bahkan dia lebih dari 3 bulan sebesar 45 miliaran. Nah, ini total sendiri. Berarti ini yang dari mana nih? Kok bisa sampai lama kali gak bayar-bayar ya? Nah, tadi kita lihat piutang berhasil memang lebih banyak daripada piutang pihak ketiga. Mengapa? Kami lebih suka kalau piutangnya itu lebih banyak yang pihak ketiga. Yang pihak berhasil dikit makin bagus menurut kami ya. Nah, ini kita lihat mengapa pihak berhasil itu banyak perusahaan-perusahaan sendiri. Nah, kira-kira orang-orang sendiri kalau kayak gitu ya. Tapi itu tergantung manajemen sendiri lah ya. Kita gak bisa apa. Piutang lain-lain bahkan tadi cukup banyak yang pihak berhasil juga ya. Persediaan kita lihat ini dia meningkat sedikit, tapi sedikit aja sih, 100-an juta saja. Nah, dia kalau kita bandingkan dengan yang apanya, kayak belum bisa apa ya, tergantung masa tergolong kecil lah nilainya. Saya tetap bisa di sini. Nah, untuk utang usahanya, ini pihak ketiga lebih banyak. Ini tadi piutangnya pihak berhasil lebih banyak, sekarang yang utangnya pihak berhasil lebih sedikit. Kok kayak gitu ya? Nah, ini tahu-tahu sendiri berarti. Banyak utangnya itu kita utang usaha, kita utang ke orang lain. Nah, tapi yang kemudiannya orang lain utang ke kita yang belum bayar-bayar itu dari pihak berelasi, yang ada relasinya gitu. Ini utang lain-lain kita lihat. Nah, pihak berelasi, oh ini yang utang lain-lain pihak berelasi belum bayar juga. Dari 136 miliaran menjadi 121 miliaran. Nah, ini tingkat kenaikan gaji 8% per tahun ini cukup tergolong tinggi ya menurut kami ya. Tergolong cukup bagus, 8% per tahun. Berarti di industri tekstil loh kalau tidak salah. Tapi kok bisa tinggi ya ini ya. Ini modal sahamnya. Ini pun 31 Maret 2023. Oh, kok bukan 2024 ya? Berarti kalau kayak gini, kita ini hanya perlu lihat apanya saja. Gak bisa nengoknya aktual ya. Masa yang terbaru gitu ya. Tapi kita lihat yang apa aja ya. Ini penghasilan kerjasama. Penghasilan kerjasama ini cukup tinggi. Pendapatan sewa oke, energi ada yang baru, pendapatan baru di bidang energi. Kemudian ada lokal dia menurun sedikit. Ini bahan pokok pendapatannya. Beban penjualan dan distribusi. Komisi penjualan cukup tinggi karena penjualan tadi dia meningkat ya. Gaji dan tunjangan meningkat. Ini ada beberapa yang dia dari ada jadi gak ada.
pokoknya dari 4 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran lah ya. Ini beberapa penghasilan usaha lainnya. Nah, ini biasa-biasa aja sih. Maka tuh saya sekian, terima kasih sama stasi.